pagi, siang, dan malam Pak Eko. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Gabriela dan juga teman saya, Veronica, Hani, Rahel, Jana, dan juga Ezra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai bagian-bagian dari fundamental qualities dan juga encaching qualities. Fundamental qualities sendiri ini merupakan karakteristik utama yang membuat informasi dalam laporan keuangan yang dapat berguna bagi pengguna. Fundamental qualities ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu relevan, yang dimana informasi yang disajikan dapat merubah keputusan pengguna. Relevan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada predictive value, confirmatory value, dan juga materiality. Kedua, ada faithful representation, informasi yang disajikan benar atau sesuai dengan fakta. Faithful representation ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kelengkapan, netralitas, dan juga bebas dari kesalahan. Selanjutnya ada encaching qualities, yang melengkapi kualitas fundamental. Encaching qualities ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Pertama ada predictive value yang merupakan salah satu aspek dari relevan. Predictive value sendiri ini merupakan informasi yang tersedia yang dapat membantu untuk membuat prediksi atau perkiraan yang lebih akurat tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Tentu, predictive value ini berdasarkan oleh data atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu atau sedang terjadi saat ini. Predictive value ini tentunya berguna bagi penggunanya. Nah, pengguna yang dimaksud ini adalah investor. Tentu investor bisa memprediksikan apakah perusahaan akan menghasilkan keuntungan di masa depan, sehingga dapat membantu mereka untuk memutuskan apakah akan membeli atau menahan ataupun menjual saham. Terus yang kedua ada manajemen. Mereka bisa merencanakan strategi bisnis berdasarkan tren yang terjadi dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga ada kreditur. Tentunya mereka bisa menilai apakah perusahaan ini mampu membayar pinjaman di masa depan. Contoh predictive value dalam laporan keuangan PT Asri Auto Parts ini terdapat pada laporan laba rugi dan juga arus kas. Mengapa demikian? Karena pengguna seperti investor, manajemen, dan kreditur ini melihat pada laporan laba rugi yang terdapat pendapatan, beban, dan juga laba bersih. Dan juga laporan arus kas. Tentunya pengguna ini akan melihat arus kas dari aktivitas operasional yang menunjukkan peningkatan yang konsisten di setiap tahunnya. Jadi membantu pengguna untuk memprediksikan masa depan dengan kedua laporan ini. Selanjutnya itu ada confirmatory value. Jadi confirmatory value itu adalah salah satu elemen penting dalam laporan keuangan. Jadi intinya laporan keuangan itu bisa bantu investor atau pemegang saham itu buat ngecek apakah ekspektasi mereka itu sebelumnya tentang perusahaan ini itu benar atau perlu dikoreksi. Misalnya kalau sebelumnya itu orang-orang prediksi kalau laba Astra itu bakalan naik, terus pas laporan keuangan itu keluar ternyata emang benar naik. Berarti laporan ini itu punya nilai konfirmasi yang kuat. Tapi kalau hasilnya itu beda, laporan ini itu jadi alat buat mereka buat revisi ekspektasi ke depannya lagi. Nah, di sini tuh udah ada laporan laba rugi dari Astra Auto Parts per 31 Maret 2023. Jadi ini tuh bisa bantu kita untuk lihat apakah ini mengonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi. Jadi apa sih hubungannya laba rugi ini dengan confirmatory value? Jadi yang pertama kita bisa lihat di sini ada pendapatan bersihnya. Jadi pendapatan bersih ini kan naik 8,6%. Jadi kalau sebelumnya itu investor ekspektasi itu bakalan naik tipis, jadi laporan ini itu mengonfirmasi itu benaran terjadi. Jadi selanjutnya itu kita di sini lihat ada laba sebelum pajak naik itu 107,1%. Jadi ini itu lebih dari ekspektasi. Artinya Auto itu lebih efisien atau punya strategi bisnis yang berhasil. Selanjutnya itu ada laba bersih, itu naik hampir 100%. Jadi kalau ada yang sebelumnya itu ragu tentang kemampuan Auto itu buat profit besar, laporan ini itu mengoreksi anggapan itu. Jadi laporan ini itu nunjukin kalau Auto itu bukan cuma bertahan, tapi makin profit. Investor yang sebelumnya ragu jadi punya alasan buat lebih optimis. Nah, jadi selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan. Jadi apa sih hubungannya dengan confirmatory value? Jadi di sini kita bisa lihat ada aset. Jadi asetnya itu naik 3,9%. Jadi artinya perusahaan itu makin besar yang mengonfirmasi kalau Auto itu terus berkembang. Selanjutnya itu ada liabilitas. Jadi liabilitasnya itu naik 4,7%. Jadi kalau sebelumnya ada yang mikir Auto itu bakal lebih hati-hati sama utang, laporan itu nunjukin kalau mereka itu tetap ekspansi, tapi dalam batas wajar. Yang ketiga itu ada ekuitas, itu naik 3,6%. Jadi nilai perusahaan itu buat pemegang saham makin meningkat, yang bisa jadi konfirmasi kalau investasi itu di Auto bakalan makin menarik. Jadi data ini itu bantu investor buat yakin kalau Auto itu tetap tumbuh. Yang tadinya mikir Auto bakal stake aja nih, bisa lihat kalau bisnisnya itu makin bergerak maju.
Kita masuk ke materialitas. Nah, apa yang dimaksud dengan materialitas? Jadi, jika suatu perubahan dalam laporan keuangan itu dapat mempengaruhi keputusan ekonomi seperti investor dan juga kreditur, maka perubahan tersebut dianggap material. Dan sini kita akan menganalisis laporan keuangan PT Astra dengan membandingkan tahun 2022 ke tahun 2023 menggunakan dua pendekatan. Yang pertama kuantitatif, di mana jika melebihi 5% dari total aset atau 5-10% dari laba bersih sebelum pajak, maka dianggap material. Dan pendekatan kualitatif, di mana perubahan juga bisa dianggap material jika berdampak signifikan terhadap operasi perusahaan, seperti misalnya perubahan strategi bisnis. Nah, langsung saja kita masuk ke laporan laba rugi, di mana untuk akun pendapatan bersih di sini bisa kita lihat di laporan keuangannya itu mengalami kenaikan sebesar 8,58%, dan ini dianggap material karena kenaikan ini berpengaruh langsung terhadap laba dan juga strategi bisnis. Lalu juga yang kedua ada beban pokok pendapatan. Nah, ini mengalami peningkatan tetapi hanya 4,10% sehingga tidak material karena kenaikan ini itu tidak signifikan dan juga tidak mengubah margin laba secara drastis. Dan yang ketiga adalah laba bruto, di mana ini mengalami peningkatan sebesar 39,94% dan ini dianggap material karena kenaikan ini lebih dari 10% sehingga menunjukkan adanya perbaikan efisiensi. Lalu yang keempat juga ada beban umum dan administrasi, di mana ini mengalami peningkatan sebesar 16,12% dan ini dianggap material karena kenaikan ini bisa mempengaruhi profitabilitas. Lalu juga ada laba sebelum pajak, ini juga mengalami peningkatan sebesar 107,05% dan ini disebut material karena laba sebelum pajak ini meningkat lebih dari 100% sehingga bisa mengalami pertumbuhan signifikan dan bisa menarik perhatian para investor. Lalu juga ada beban pajak penghasilan, di mana ini mengalami peningkatan sebesar 169,63%, di mana ini juga dianggap material. Nah, karena menunjukkan kemungkinan adanya perubahan dan kebijakan perpajakan atau keuntungan kena pajak yang lebih tinggi. Lalu juga ada laba periode berjalan, ini sama mengalami peningkatan sebesar 99,55%, di mana ini dianggap material karena secara langsung mempengaruhi nilai pemegang saham. Lalu yang kedua kita akan menganalisis laporan posisi keuangan, di mana di total aset ini mengalami peningkatan tetapi hanya 3,93% dan ini tidak material karena perubahannya itu di bawah 5% dan juga tidak signifikan terhadap keseluruhan nilai aset perusahaan. Lalu juga ada total liabilitas, ini juga mengalami peningkatan tetapi hanya 4,74% dan ini tidak material karena perubahannya tidak cukup besar. Lalu juga kita akan masuk ke saldo laba belum dicadangkan, ini mengalami peningkatan sebesar 5,33% dan ini termasuk material karena kenaikannya lebih dari 5%, sehingga artinya perusahaan itu mempertahankan lebih banyak keuntungan yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. Lalu juga ada liabilitas imbalan kerja, nah di sini mengalami peningkatan sebesar 18,10% dan ini disebut material karena kenaikannya lebih dari 10% yang bisa berdampak pada arus kas jangka panjang bagi perusahaan. Nah, lalu yang ketiga kita akan menganalisis laporan arus kas, di mana di akun arus kas dari aktivitas operasi di sini mengalami peningkatan sebesar 638,53% dan ini dianggap material karena peningkatan arus kas operasi itu lebih dari 600% yang menunjukkan perubahan yang signifikan dalam likuiditas perusahaan. Lalu juga ada arus kas dari aktivitas investasi, ini mengalami peningkatan sebesar 129,71% dan ini dianggap material karena arus kas investasi negatif ini menunjukkan perusahaan itu banyak berinvestasi yang bisa mempengaruhi likuiditas bagi perusahaan. Lalu juga yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana ini naik dalam angka negatif sebesar 269,78% dan ini disebut material karena perubahannya itu drastis yang menunjukkan adanya pembayaran utang atau kebijakan bagi pendanaan baru. Dan yang terakhir ada kas dan setara kas akhir periode, ini mengalami peningkatan sebesar 42,19% dan ini disebut material karena kenaikan saldo kas itu lebih dari 40% sehingga menunjukkan perusahaan itu memiliki likuiditas yang lebih baik. Sehingga kesimpulannya di dalam laporan laba rugi itu akun yang bersifat material ada pendapatan bersih, laba bruto, laba sebelum pajak, laba bersih, dan beban pajak. Di laporan posisi keuangan ada saldo laba belum dicadangkan, liabilitas, imbalan kerja. Dan di laporan arus kas itu semua akun utama seperti aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan juga saldo kas akhir. Dan akun yang tidak material ada beban pokok pendapatan, total aset, dan total liabilitas karena ini itu perubahannya kecil sehingga tidak berdampak besar terhadap strategi bisnis. Sehingga kesimpulan akhirnya walaupun ada beberapa akun yang tidak material, tetapi laporan keuangan ini menunjukkan perubahan material yang signifikan, terutama di dalam profitabilitas, arus kas, dan juga liabilitas jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke completeness atau kelengkapan. Apa yang dimaksud dengan kelengkapan? Bahwa suatu laporan keuangan itu bisa dianggap lengkap jika informasi yang dibutuhkan itu semuanya tersedia untuk penyajian yang jujur. Dan di sini kita akan menganalisis dari laporan Astra tahun 2022 ke 2023 apakah sudah lengkap apa tidak. Yang pertama kita akan memeriksa akun laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada akun aset lancar, aset tidak lancar. Nah, dan juga liabilitas, ada liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, juga yang ketiga juga ada ekuitas. Nah, ada modal saham, saldo laba yang dicadangkan dan yang belum dicadangkan, ada tambahan modal disetor dan juga kepentingan non pengendali. Nah, di sini kita juga akan memeriksa dalam laporan laba rugi di mana ada pendapatan, ada beban pokok pendapatan, ada laba bruto, beban usaha, penjualan, umum, dan administrasi. Ada juga bagian laba entitas asosiasi dan laba periode berjalan. Nah, dan yang keempat kita memeriksa juga laporan perubahan ekuitas di mana ada akun perubahan saldo laba, perubahan dalam tambahan modal disetor jika ada, dan dividen atau transaksi lain dengan pemegang sahamnya. Dan kita juga akan memeriksa laporan arus kas di mana ada arus kas dari kegiatan operasi, ada arus kas dari aktivitas investasi yaitu pembelian dan penjualan aset tetap, ada juga arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu seperti pinjaman, pembayaran dividen, dan juga yang lainnya. Dan juga kita akan memeriksa catatan atas laporan keuangan di mana dasar penyusunan dan standar akuntansinya itu lengkap.
Lalu juga dalam dasar penyusunan laporan keuangan ini disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau PSAK dan juga peraturan Bapepam LK No 8G7 tentang penyajian dan juga pengungkapan laporan keuangan. Dan juga dalam prinsip konsolidasi, laporan ini itu merupakan laporan keuangan yang konsolidasian yang mencakup tentang entitas anak PT Astra atau Pars Tbk sebagaimana yang sudah tercantum di dalam laporan keuangannya. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan analisis di atas, laporan keuangan ini sudah lengkap karena semua komponen utama laporan keuangan itu telah ada. Yang kedua, setiap akun dalam laporan keuangan juga memiliki angka yang sesuai dengan standar pelaporan. Terus yang ketiga, catatan atas laporan keuangan juga itu memberikan penjelasan tambahan terkait akun-akun utama. Selanjutnya, neutrality atau netralitas. Laporan keuangan perusahaan bisa dikatakan netral apabila laporan keuangan tersebut tidak memihak dan tidak dirancang untuk menguntungkan satu pihak saja. Nah, data yang ada ini menyajikan ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara transparan untuk semua pemegang kepentingan. Pemegang kepentingan ini itu ditujukan kepada pemilik entitas induk dan pemegang saham non pengendali. Nah, karena dalam data ini tidak hanya fokus untuk pihak satu saja, pihak tertentu saja, maka data dari laporan keuangan ini mencerminkan netralitas. Poin ketiga dari faithful representation yaitu free from error atau bebas dari kesalahan. Free from error ini memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan sedikit pun, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Pada PT Astra Auto Parts ini, laporan keuangannya menyebutkan bahwa estimasi dan asumsi dalam penyusunan laporan selalu diperbarui berdasarkan pengalaman historis dan ekspektasi peristiwa masa depan ini. Kemudian, apabila estimasi diperbarui secara berkala atau rutin, maka resiko kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan itu bisa terhindarkan. Kemudian apabila laporan suatu perusahaan terdapat kesalahan, hal ini akan menyesatkan pengguna laporan. Sehingga maka dari itu sebuah laporan keuangan harus tanpa kesalahan. Intinya, free from error itu memastikan bahwa laporan keuangan ditulis secara akurat, dapat diverifikasi, dan tidak menyesatkan pengguna laporan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan comparability dan verifiability. Yang dimana comparability itu sendiri adalah sebuah konsep fundamental yang mengacu kepada kemampuan atau membandingkan laporan keuangan antara periode yang sebelumnya atau antara perusahaan. Nah, itu tuh dapat mendapatkan wawasan lebih baik seperti itu. Nah, kita bisa lihat di laporan keuangan di sini sebagai contoh ya, terdapat perbandingan antara 31 Maret dan 31 Desember. Nah, di dalam laporan posisi keuangan ini misalnya ada aset lancar. Aset lancar ini juga dapat aset lancar ini meningkat dari 7.825 di sini. Lalu di Maret 2003 itu meningkat menjadi 8.361.550. Nah, sedangkan di liabilitas jangka pendek ini itu tuh meningkat dari 4.652 pada 31 Desember, nah menjadi 4.997 di 31 Maret. Seperti itu. Lalu di sini juga saya menampilkan ada di laporan laba ruginya. Nah, laporan laba ruginya ini ada perbandingan antara laporan periode yang berjalan pada Maret 2022 yang dimana itu mencapai 477 juta, lalu dibandingkan dengan 239,25 juta pada Maret 2022-nya. Nah, ini tuh dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja perusahaan yang lebih baik pada periode yang lebih baru. Seperti itu. Nah, dengan adanya perbandingan ini atau comparability ini juga dapat menganalisa lah bagaimana tren keuangan dan kinerja perusahaan dalam dua periode yang berbeda ini. Dan keberadaan angka yang dapat dibandingkan itu juga memberikan transparansi yang lebih besar dalam menilai kemajuan perusahaan Astra ini. Lalu yang kedua itu ada verifiability. Nah, verifiability ini adalah sebuah konsep yang mengacu pada kemampuan untuk memverifikasi atau memeriksa kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ini saya memberikan contoh dari aset dan liabilitas yang diukur. Nah, di sini tuh laporannya itu ada mencangkup di sini ada aset, yang mana aset, ini di sini ada liabilitas yang berdasarkan nilai wajarnya saja atau harga perolehnya. Nah, misalnya di sini itu ada investasi pada entitas asosiasi yang tercapai sebesar 1,5
1.747, dan di sini itu pada Maret 2003. Lalu di Desember 2022 itu ada 1.843. Nah, angka ini itu dapat diverifikasi dengan dokumen atau transaksi yang terkait ya kan, sudah terlampirkan di laporan posisi keuangannya gitu. Lalu di sini tuh juga laporan keuangannya ini sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia PSAK, yang memastikan bahwa prinsip akuntansinya itu yang diterapkan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diverifikasi oleh auditor atau pihak ketiga, seperti itu. Lalu di setiap angka dalam laporan keuangan ini itu yang disebut seperti ada aset tetap, liabilitas sewa, dan penghasilan komprehensif lainnya itu telah diberikan penjelasan seperti itu dalam rincian lebih lanjut dalam sebuah catatan atau notes ini. Nah, catatan ini juga penting untuk memverifikasi angka yang disajikan dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan serta estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dari sebuah perusahaan ini. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. And next adalah timeliness dalam laporan keuangan dan laporan tahunan. Berarti informasi yang harusnya tersedia dalam waktu yang tepat agar tetap relevan untuk pengambilan keputusan. Sebagai contohnya, saya ambil dari Annual Reports at Astra Autoparts pada tahun 2023, jadi mereka ini di sini menerbitkan laporan keuangannya tepat waktu. Dan data keuangan yang disajikan mencakup harga saham, laba bersih, aset, dan liabilitas dari tahun 2021 sampai 2023. Jadi, ini menunjukkan bahwa laporan keuangannya itu selalu diupdate tiap tahunnya. Dan untuk contoh in real life-nya, mungkin semisal saya ingin membeli HP, dan untuk itu sebelumnya saya mencari range harganya, mungkin di e-commerce, itu jika harganya selalu diupdate tiap hari, saya mungkin bisa memilih harganya itu dengan tepat. Tapi kalau misalnya harganya tidak diupdate tiap hari, mungkin terakhir diupdate sebulan yang lalu, saya bisa salah untuk memilih harga yang mana yang terbaik gitu. Untuk lengkapnya bisa dicek di laporan keuangan PT Astra Autoparts Tbk 2022 dan 2023. Dan next adalah understandability, yang berarti itu laporan keuangan dan informasi yang disajikan itu harus mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi dasar. Karena nggak semua investor itu memiliki pengalaman menjadi akuntan. Jadi informasi yang diberikan itu tidak boleh terlalu teknis agar mudah dipahami. Sebagai contoh, di sini saya ambil dari financial statement-nya PT Astra Autoparts. Jadi di sini diberikan sebuah struktur grafik yang jelas mulai dari tahun dan penjelasan-penjelasannya. Lalu di sini menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi bisa diakses oleh internasional juga. Dan penjelasannya ini di sini sederhana, hanya mulai dari angka, judulnya, dan visualnya yang cukup menarik. Jadi sehingga dengan informasi yang tersusun rapi, visual yang mendukung, bahasa yang jelas dari dua bahasa tadi, dan memastikan laporannya mudah dipahami, itu baik dari latar belakang keuangan maupun non-keuangan. Jadi tidak ada istilah-istilah keuangan yang mungkin sulit dimengerti oleh orang awam. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika kami ada salah kata, dan terima kasih.